Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi Bu Guru menjumpai kalian dalam pembelajaran online untuk mata pelajaran tematik umum IPA. Ya, untuk hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi IPA tema 2 subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Tujuan pembelajaran IPA pada hari ini adalah melalui video pembelajaran ini Bu Guru harapkan kalian dapat mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dengan mudah kalian pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber energi yang digunakan manusia sebagian besar berasal dari energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar minyak seperti bensin, aftur, solar, dan minyak tanah. Sumber energi fosil di bumi terbatas dan suatu saat akan habis jika digunakan terus-menerus, karena termasuk sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, manusia harus menghemat sumber energi fosil dan mulai menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan kedudukan energi fosil. Energi alternatif dapat kita peroleh dari sumber daya alam yang dapat terbarukan. Jenis sumber daya alam ini tersedia berlimpah di alam dan dapat digunakan terus-menerus sepanjang waktu. Sumber energi alternatif yang tersedia di alam antara lain: yang pertama adalah matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Energi matahari dapat berupa energi cahaya dan energi panas. Manfaatnya sangat banyak sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Energi matahari dapat dijadikan energi alternatif yang menghasilkan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pemanas air di rumah. Pemanas air memanfaatkan energi matahari yang dikumpulkan oleh sel surya yang dipasang di atap rumah. Panas yang dikumpulkan akan menyalurkan panas pada rangkaian pipa di bawahnya. Di dalam pipa ini ada cairan yang ikut menjadi panas. Pompa membantu cairan ini mengalir ke arah yang diinginkan. Aliran panas dari cairan ini akan dapat memanaskan air dalam tangki sehingga air menjadi panas. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. PLTS di Indonesia salah satunya terdapat di Cianjur, Sukabumi, di Pandeglang, dan Lebak. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang disebut sel surya atau solar cell. Alat ini terbuat dari lembaran silikon tipis. Cahaya matahari yang jatuh mengenai silikon akan menimbulkan arus listrik yang mengalir lewat kawat yang menghubungkan bagian atas dengan bagian bawah. Dan yang ketiga, sebagai bahan bakar kendaraan. Pemanfaatan tenaga surya sebagai bahan bakar kendaraan semakin mengalami kemajuan. Mobil bertenaga surya bergerak dengan energi listrik yang dihasilkan dari sel surya. Energi alternatif yang kedua adalah air. Air merupakan senyawa yang menutupi hampir 71% permukaan bumi.
Di laut terdapat air dengan jumlah sekitar 1,4 triliun kilometer kubik. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi mengalir. Contohnya aliran sungai, gelombang pasang surut, ombak, arus laut, dan sebagainya. Aliran-aliran air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pemutar turbin yang menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan energi listrik. Energi gerak dari air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Aliran yang deras membuat listrik yang dihasilkan semakin besar. Energi listrik yang dihasilkan dari air mengalir disebut energi hidroelektrik. Untuk keperluan ini, air ditampung dalam bendungan kemudian dialirkan melalui terowongan yang menurun. Aliran air tersebut dapat memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator yang berputar akan menghasilkan energi listrik. Stasiun pembangkit listrik tenaga air disebut PLTA. Contohnya PLTA Jatiluhur di Jawa Barat dan PLTA Karangkates di Jawa Timur. Energi alternatif yang ketiga adalah angin. Angin adalah salah satu sumber terbaik dari energi alternatif. Angin terjadi dari pergerakan udara di daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin disebabkan oleh pemanasan yang tidak merata permukaan bumi dengan matahari. Udara panas naik dan udara dingin mengalir untuk menggantikan tempatnya. Angin akan selalu ada selama energi matahari ada. Orang dapat memanfaatkan energi angin untuk waktu yang lama. Angin adalah sumber energi terbarukan dan tidak menghasilkan polusi atau emisi selama operasi yang dapat membahayakan lingkungan. Selain yang diperlukan untuk pemeliharaan, energi angin merupakan salah satu metode terbersih dan teraman dari pembangkit listrik terbarukan. Pengumpulan angin dapat dibuat dengan menempatkan beberapa turbin angin untuk tujuan menghasilkan sejumlah besar tenaga listrik. Potensi angin di daerah perbukitan dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik. Salah satu keuntungan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di daerah perbukitan adalah kecepatan angin yang besar, memudahkan untuk menggerakkan kipas-kipas besi pada unit PLTB. PLTB ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang berada di daerah perbukitan yang belum bisa menikmati listrik dari PLN untuk keperluan sehari-hari. Contoh daerah di perbukitan di Indonesia yang sudah memanfaatkan energi angin sebagai pembangkit listrik adalah kawasan perbukitan di Puncak Mundi, Pulau Nusa Penida yang ada di Bali. Energi alternatif yang keempat adalah panas bumi atau geotermal. Bumi terdiri dari beberapa lapisan dan lapisan yang paling dalam disebut dengan inti bumi. Inti bumi memiliki suhu yang sangat tinggi. Energi panas dari inti bumi inilah yang kita sebut sebagai panas bumi atau geotermal. Energi panas ini dapat diubah menjadi energi listrik. Batuan panas di bawah permukaan bumi akan menghasilkan uap panas. Uap panas kemudian dibor dan dialirkan melalui pipa ke permukaan bumi. Di permukaan bumi, uap tersebut akan menggerakkan turbin yang kemudian akan menggerakkan generator. Generator akan mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan panas bumi disebut PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Beberapa stasiun pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi antara lain PLTU Sibayak, PLTU Kamojang, dan PLTU Dieng. Sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia berada di Indonesia. Diperkirakan Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Cadangan energi panas bumi yang terbesar terletak di wilayah barat Indonesia. Sumber energi alternatif yang kelima adalah biomasa. Biomasa terdiri dari biogas dan biodiesel.
Biogas merupakan energi alternatif yang diperoleh dari kotoran hewan, misalnya kotoran sapi dan kerbau. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor karena menghasilkan gas metana. Sejak harga minyak tanah melambung tinggi, pengguna kompor biogas semakin meningkat karena biogas dapat menggantikan kedudukan minyak tanah untuk memasak. Biodiesel berasal dari kata bio dan diesel. Diesel adalah mesin yang memakai bahan bakar solar. Solar merupakan olahan minyak bumi. Solar termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan. Penggunaan solar dapat digantikan oleh biodiesel, yaitu minyak nabati yang dihasilkan oleh tumbuhan. Biodiesel dapat dijadikan bahan bakar sebab mengandung alkohol. Beberapa tumbuhan yang dapat menghasilkan biodiesel antara lain jarak pagar, kelapa sawit, tebu, dan ketela pohon. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa dalam penggunaan energi alternatif ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kelebihan dari penggunaan energi alternatif yang pertama adalah termasuk energi terbarukan, sehingga tidak akan terjadi krisis kelangkaan. Yang kedua adalah ramah lingkungan, karena energi alternatif tidak menghasilkan limbah atau polutan yang dapat membahayakan lingkungan. Yang ketiga merupakan sumber energi gratis, di mana sumber energi alternatif seperti sinar matahari, angin, dan air hanya membutuhkan biaya awal untuk instalasi, untuk kemudian dapat berjalan dengan sendirinya. Sehingga sumber energi alternatif ini tidak perlu dibeli. Yang keempat, pasokannya melimpah karena termasuk sumber energi yang dapat terbarukan. Sedangkan kekurangan dari penggunaan energi alternatif adalah yang pertama, biaya instalasi awal tinggi. Yang kedua, penyimpanan dan transportasi. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Dan yang keempat, penggunaannya belum efisien. Bagaimana anak-anak penjelasan Bu Guru tentang energi alternatif? Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk lebih memahami, selain mendengar penjelasan Bu Guru melalui video YouTube, kalian juga dapat membaca materi tentang energi alternatif yang ada pada buku paket dan LKS kalian. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan, selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, membantu orang tua di rumah, dan tetap taat kepada orang tua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.